Shalom, damai Kristus beserta kalian. Renungan kali ini sedikit lebih spesifik, yaitu ditujukan untuk saudara-saudariku umat Katolik dimanapun kalian berada. Mei, bulan Maria, bulan Ratu Surga, salah satu kalender liturgi untuk umat Katolik. Kalau sudah bicara Ratu Surga, pasti larinya ke Yeremia. Betul. Yeremia 7 ayat 16-20. Melawan penyembahan Ratu Surga. Dan orang-orang pada bertanya, siapa sebenarnya si Ratu Surga ini? Ada yang bilang Ratu Surga dalam Yeremia itu adalah Ishtar. Ada yang bilang Ashitoret. Ada yang bilang Artemis. Dan lain-lain. Bagi saya pribadi, saya gak ngurus siapa Ratu Surga yang dimaksud dalam Yeremia tersebut. Mau itu Selene, Tanais, atau bahkan mungkin siapa itu? Yang rambutnya ular semua itu loh. Sopo sih? Medusa. Saya gak ngurus. Bahkan kalau mau dikatakan Ratu Surga yang dimaksud itu adalah Bunda Maria sekalipun, saya juga sudah gak ambil pusing. Paling yang gerundel umat Katolik. Kalau ada yang menafsirkan Ratu Surga dalam Yeremia itu adalah Bunda Maria. Karena satu-satunya umat Kristen yang punya Ratu Surga ya hanya Katolik. Yang lain gak punya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita lupakan Yeremia sejenak. Kita dengar kata bijak saja. Kalau tidak ingin ditempeling, jangan nempeling. Kalau Anda mau nempeling orang, Anda harus siap ditempeling. Dari perkara ini, tiap-tiap orang punya Ratu Surganya masing-masing. Umat A punya Ratu Surga namanya Selene. Umat B punya Ratu Surga namanya Ashitoret. Dan kalian saudara-saudariku umat Katolik juga punya Ratu Surga, namanya Bunda Maria. Jadi kalau ada yang menuduh Ratu Surga dalam Yeremia itu adalah Selene, umat A protes. Jika menuduh Ratu Surga dalam Yeremia itu adalah Ashitoret, umat B protes. Jika menuduh Ratu Surga dalam Yeremia itu adalah Bunda Maria, umat Katolik yang protes. Kalau ratunya tidak ingin dituduh, jangan menuduh. Jadi umat Katolik, janganlah menuduh si Ashitoret, atau si Medusa, atau si Tanais, atau si siapa aja dah. Kalau Ratu Surga kalian, yaitu Bunda Maria, juga tidak mau dituduh. Itu kata orang bijak yang mengatakan kalau tidak mau ditempeling, jangan nempeling. Yang kurang ajar itu sebetulnya saya. Gak punya Ratu Surga, ikut-ikutan ngoceh.
Dan saya mau nempeling kalian, saudara-saudariku, umat Katolik, tapi lewat firman. Jadi kalau saya ditempeling, juga akan lewat firman. Enak, saling mengingatkan, kata Paulus. Masalahnya saya gak punya ratu surga. Jadi gak adil bagi kalian kalau sekiranya saya nuduh-nuduh Bunda Maria sebagai ratu surga yang ada dalam Yeremia. Sementara kalian gak bisa menuduh-nuduh ratu surganya saya, karena saya gak punya ratu surga. Jadi kita gak akan ngomong siapa sosok ratu surganya. Gak penting siapa sosok ratu surganya. Oke, jadi yang penting apa? Kita dengar apa yang dikatakan Yesus ketika ada orang bicara tentang Bunda Maria. Lukas 11, ayat 27 sampai 28. Siapa yang berbahagia? Saya akan bacakan untuk saudara-saudariku sekalian. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Bunda Maria adalah ibunya Yesus. Itu perempuan yang berseru pada Yesus. Dia hendak memberitahu semua orang bahwa Maria, mohon maaf, dan payudaranya Maria itu berbahagia. Berbahagialah Maria yang mengandung engkau, dan berbahagialah susu yang telah menyusui engkau. Dan Maria memang berbahagia. Lukas 1, 46 sampai 56. Nyanyian pujian Maria. Kalian baca versi lengkapnya, saya baca cuplikannya saja. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria itu manusia. Dia bisa mendengar firman Allah dan bisa memelihara firman Allah. Tetapi susu tidak. Susu tidak bisa mendengar firman Allah, apalagi sampai memelihara firman Tuhan. Dan Yesus menjawab, "Yang berbahagia itu mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya." Sekarang baru kita masuk pada Yeremia 7, ayat 16-20. Melawan penyembahan Ratu Sorga. Firman Tuhan itu banyak. Firman mana yang pernah mengatakan Maria adalah Ratu Sorga? Saya juga akan berusaha memelihara firman Tuhan yang mengatakan Maria adalah Ratu Sorga. Asal ada firman-Nya yang mengatakan Maria adalah Ratu Sorga, maka saya akan berusaha semampu saya untuk memelihara firman itu. Lalu bagaimana caranya memelihara firman Tuhan yang mengatakan Maria adalah Ratu Sorga?
Saya sudah pernah baca kitab suci, lunas, tuntas. Tetapi barangkali saya ada alpa, namanya juga manusia kan. Bolehlah saudara-saudari nempeleng saya lewat firman. Ini loh di firmannya yang mengatakan Maria adalah Ratu Sorga. Caranya seperti ini loh di untuk memelihara firman Tuhan yang mengatakan Maria adalah Ratu Sorga. Silakan tempeleng saya lewat firman. Akan tetapi kalau nyata tidak ada firmannya, maka Bunda Maria bersih dari segala tuduhan sebagai Ratu Sorga yang ada dalam Yeremia. Memang benar saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang yang menuduh Bunda Maria sebagai Ratu Sorga yang ada dalam Yeremia itu memang orang kurang ajar. Orang gak ada firmannya kok Maria dituduh sebagai Ratu Sorga. Tetapi saya tergelitik untuk bertanya pada kalian, saudara-saudariku umat Katolik. Lah gak ada firmannya kok kalian sendiri mengatakan Maria itu Ratu Sorga. Apakah kalian ini hendak menelanjangi diri sendiri? Tuhan semesta alam berfirman, hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Siapa yang mengatakan Maria adalah Ratu Sorga? Bukankah itu Vatikan? Maria Ratu Sorga bukan firman Tuhan, tetapi salah satu dogma Vatikan. Bagaimana caranya memelihara dogma Vatikan yang satu ini? Masukin kalender liturgi bulan Maria. Bagaimana doanya? Rosario. Rosario sendiri nanti juga ada bulan khususnya, Oktober, bulan Rosario. Bulan-bulan liturgi kalian lakukan. Perintah Tuhan kalian abaikan. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, gak penting siapa yang menjadi Ratu Sorga dalam Yeremia 7 ayat 16-20. Yang punya Ratu Sorga yang akan menjadi malu. Mau itu dikatakan Medusa, yang berdoa pada Medusa lah yang akan menjadi malu. Mau dikatakan Asitoret, yang berdoa pada Asitoret lah yang akan menjadi malu. Dan jika dikatakan itu adalah Bunda Maria, yang berdoa pada Bunda Maria lah yang akan menjadi malu. Shalom.